Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita anak-anak kembali bisa belajar bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya nanti Allah mempermudah kita dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Anak-anak kemarin sudah belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Di situ anak-anak sudah belajar tentang negara ASEAN ya. Lalu belajar lagi tentang perkembangbiakan hewan. Ada hewan ovipar, ada vivipar, ada ovivipar. Nah, hari ini anak-anak akan belajar sama Bu Minha di pembelajaran 2, di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Yang pertama, kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan sila keempat. Nah, sebelumnya anak-anak coba sila keempat. Anak-anak masih ingat nggak sila keempat itu dilambangkan dengan apa? Sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Yang kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang sila ke-1 dan 2. Dan hari ini kita akan belajar di sila keempat. Sila keempat itu lambangnya kepala banteng. Bagaimana bunyi sila keempat? Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu di sini kita bukan lagi belajar gimana bunyi sila keempat, melainkan sikap apa sih yang sesuai dengan sila keempat. Nah, silakan diperhatikan. Kitabnya boleh nih, buku paketnya dibuka. Halaman 76. Sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Nah, jadi tidak memaksakan keinginan sendiri itu adalah bukti sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang kedua, bermusyawarah. Jadi musyawarah mencapai mufakat itu juga pengamalan sila keempat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, tidak egois. Jadi mengutamakan kepentingan banyak orang itu juga pengamalan sila keempat. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi musyawarah mencapai mufakat itu sila keempat. Habis itu dari musyawarah kita dapat solusi dari masalah. Nah, keputusan itu kita sepakati bersama. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila keempat. Nah, sekarang jadi sila keempat anak-anak itu mendahulukan kepentingan bukan mendahulukan kepentingan pribadi, tapi mendahulukan kepentingan negara, masyarakat, ya. Itu merupakan pengamalan Pancasila keempat. Nah, sekarang tugas anak-anak, di antara gambar berikut mana yang merupakan pengamalan sila keempat? Coba diperhatikan gambar ini ya. Yang pertama,
ini. Menjenguk orang yang sakit. Nah, ini merupakan pengamalan Pancasila, sila keempat apa bukan? Yang kedua, mengejar maling. Gambar yang ketiga, bergotong royong membuat jembatan. Gambar yang keempat, musyawarah. Gambar yang kelima adalah gotong royong membangun rumah. Gambar yang keenam, membeli sepeda. Gambar yang ketujuh, beribadah di gereja. Gambar yang kedelapan, memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah. Nah, dari ke-8 gambar ini, gambar mana yang merupakan pengamalan Pancasila, sila keempat? Nanti anak-anak kirim voice recording, kirim pesan suara. Dari ke-8 gambar itu, gambar yang mana yang merupakan pengamalan Pancasila, sila keempat? Nanti kirim ke guru kelas masing-masing ya. Lanjut, jadi nggak perlu ditulis ini nanti ya, hanya kirim pesan suara. Lanjut ya. Lalu kita akan kembali belajar tentang membuat model patung. Kemarin di subtema 1 kita sudah belajar membuat patung dengan menggunakan plastisin, atau ya membuat plastisin dari tepung. Nah, hari ini selain kita bisa membuat patung dari plastisin, kita juga bisa membuat patung dari sabun mandi. Nah, bahan apa yang diperlukan, Bu? Yang pertama sabun mandi, yang kedua pensil, yang ketiga alat ukir, yang keempat pisau, yang kelima amplas halus. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah patung yang terbuat dari sabun mandi. Lah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, pikirkan pola atau contoh gambar hewan yang akan dibuat patung. Jadi anak-anak cari ide dulu, mau buat patung apa. Kemudian, buat sketsa gambar di sabun dengan pensil. Nah, digambar dulu. Mau buat apa? Misalnya, tadi mau buat bunga. Nah, digambar dulu tuh bunganya. Habis itu, ukir bagian luar gambar dengan pisau atau alat ukir sehingga gambar hewan terlihat timbul. Baru nih diukir sama alat ukir, baik pisau atau pemes bisa. Yang ketiga, ukirlah dengan ketebalan pemotongan rata bagian di sekitar luar sketsa. Nah, ini anak-anak nanti dipraktekkan sendiri. Jadi nggak perlu nih dikumpulkan. Kalau nanti ada waktu luang, nah misalnya anak-anak saya pengen nyoba Bu membuat patung dari sabun mandi. Nah, silakan dipraktekkan, tapi ini tidak menjadi tugas wajib ya, hanya sebagai pengetahuan. Selain kita bisa membuat patung dari plastisin, kita juga bisa membuatnya dari sabun mandi. Nah, lanjut, kembali lagi kita diselipin bab matematika ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung operasi hitung campuran. Nah, coba kitabnya silakan dibuka halaman 83 ya. Kemarin Bu Minha sudah menjelaskan ya di subtema 1. Coba dilihat bukunya, buku paketnya halaman 83. Langkah operasi hitung campuran yang pertama ya. 1. Selesaikan operasi di dalam kurung. Nah, anak-anak kemarin sudah diingatkan Bu Minha ya.
Operasi hitung itu harus, kalau ada di dalam kurung berarti harus didahulukan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan itu setara atau sama. Jadi kalau ada soal penjumlahan dan pengurangan itu sama. Nah, itu harus dikerjakan dari mana? Dari arah kiri. Ya, mengerjakannya dari arah kiri. Habis itu perkalian dan pembagian itu juga sama atau setara. Bu, kalau ada soal pengurangan, pembagian, kalau ada soal pengurangan terus pembagian, mana yang didahulukan? Jadi kalau ada pembagian maka pembagian didahulukan. Jadi pembagian dan perkalian itu, kalau ada soal penjumlahan terus perkalian, maka perkalian yang didahulukan. Kalau ada soal penjumlahan terus ada pembagian, maka pembagian yang didahulukan. Jadi pembagian dan perkalian itu harus didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada pengetahuan baru, cara menyelesaikan soal dengan sifat distributif. Anak-anak, sifat distributif adalah sifat penyebaran. Nah, ini tambahan ya sebagai pengetahuan. Sifat penyebaran atau sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan sebagai berikut. Nah, anak-anak, ini rumus ya, ini rumus paten distributif. A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitupun dalam pengurangan. A kali B min C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, langsung kita coba ke soal untuk mempraktekkan rumus tadi. Contoh ya, 8 kali 2 plus 6. Nah, itu sama dengan 8. Ini bisa nih. Jadi menghitung 8 kali 2 plus 6 itu bisa 8 kali 2 dulu. Ditambah 8 kali 6. Nanti hasilnya sama. Atau gini. Nih ya, 8 ya, kita coba ya. 2 ditambah 6, 8. Nah, ini kita selesaikan. 8 kali 2 berapa? 16. 8 kali 6 berapa? 48. 8 kali 8, 64. 16 ditambah 48, 16. Jadi menghitung 8 kali 2 ditambah 6 itu juga bisa dengan sifat distributif. Ini namanya sifat distributif. Yang tadi ya, yang A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja ya. Nah, anak-anak, boleh nggak Bu kalau soal seperti ini saya mengerjakannya ini yang mana? Yang di dalam kurung dulu? Iya, boleh. 2 ditambah 6 dulu. Nah, ini ya pengecualian. Kalau ada dalam kurung, meskipun ada perkalian, maka dalam kurung ini tetap dia menang. Harus didahulukan ya. Nah, nanti anak-anak silakan dicoba ya, dikerjakan di buku paketnya ya. Dibuka buku paketnya halaman 83. Halaman 83, nanti dikerjakan soal nomor ya, soal yang harus dikerjakan anak-anak, soal nomor 1 ya, nomor 1 3. Soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor ya 1, 3, 4, 7 dan soal nomor 8. Bu Inha ulang, 1, 3, 4, 7 dan 8. Cukup 5 soal saja, silakan dikerjakan di buku paketnya ya. Terus kalau sudah selesai nanti difoto, dikirim ke guru kelas masing-masing. Bu Minha uraikan soal nomor 1. 16 ditambah 4 kali 2. Nah, nanti mana tuh yang didahulukan dikerjakan?
Habis itu nomor 3, 81 dibagi 9 dikurangi 6. Soal nomor 4, di dalam kurung 19 ditambah 2 tutup kurung dibagi 3. Nomor 7, 15 dibagi dalam kurung 9 dikurangi 4 tutup kurung. Nomor 8, 18 ditambah 49 dibagi 7. Nah, nanti silakan 5 soal itu aja ya. 1, 3, 4, 7, 8. Langsung dikerjakan di bawahnya. Itu ada ya. Ada kolom merah. Nah, itu di situ kalau memang tidak cukup mengerjakannya boleh ditaruh buku tulis tema. Nanti jangan lupa difoto lalu dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Bu Minha cukupkan untuk hari ini pembelajaran tema kita. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bersekolah kembali dan ketemu dengan teman-teman kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.